menang adalah kamu. Mungkin cara pandangmu yang harus berubah. Mungkin cara kamu menghadapinya yang harus berubah. Contoh, kadang-kadang setelah kita nikah 10 tahun, pasangan kita tuh sebenarnya nggak berubah. Tapi apa yang dulu jadi masalah, sekarang jadi bukan masalah. Kok bisa? Karena saya sudah menang. Menang dalam hal apa? Mengubah mindset, mengubah cara pandang, dan berubah dalam penerimaan yang lebih dalam kepada pasangan. Pengertian yang lebih dalam sama pasangan. Percayalah, kalau Anda bersama Kristus, ada hikmat Tuhan yang mengalir tiap kali kamu ngadapin persoalan. Makanya kalau punya persoalan tuh jangan pakai kekuatan sendiri. Pertengkaran demi pertengkaran terjadi karena kita hanya pakai kekuatan sendiri. Coba pakai dengkulmu, minta hikmat Tuhan, mesti gimana? Hari ini saya akan khotbah tentang berbuah banyak. Berbuah banyak. Dalam Yohanes 15. Pokok anggur yang benar. Ayat ke-5-8 kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Katakan sama-sama saya, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika, sebut namamu masing-masing, Henny berbuah banyak. Oke, 3, 2, 1. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika Henny berbuah banyak. Katakan amin. Hidup kita harus berbuah bagi kerajaan Allah. Yang setuju katakan amin. Dalam ayat Yohanes 15 ayat ke-5 dan Yohanes 15 ayat ke-8 di mana dikatakan berbuah banyak, dalam bahasa aslinya yaitu bahasa Yunani yaitu perekarpon polin, yang artinya pere menghasilkan, karpon itu buah dan polin itu banyak. Saya simpulkan bahwa pengertian dari ayat ini adalah gini, barang siapa tinggal di dalam Kristus, maka dia akan menghasilkan buah yang banyak. Jadi bukan hanya berbuah, tapi katakan buah yang banyak. Bapak Ibu, buah pada sebuah pohon bukanlah sesuatu yang diusahakan oleh ranting, tetapi hasil yang tumbuh secara natural karena ranting itu terhubung dengan pokoknya yaitu dahannya. Di sebelah saya ada pohon jeruk. Saya pilih yang kuning-kuning dan berbuah banyak. Bapak Ibu, ranting tidak perlu ngeden, maksa, ngotot supaya berbuah. Nggak perlu, nggak bisa juga. Ibaratnya ada bahasa sehari-hari, maaf ya mungkin agak sedikit jorok. Anda tidak bisa memaksa buang angin kapan saja. Setuju? Coba paksa. Apa yang keluar? Nggak bisa. Ranting nggak perlu maksa buat berbuah. Ranting hanya perlu nempel di dahannya. Buah merupakan hasil natural karena ranting ini terhubung sama dahannya. Selama dia masih nempel di dahannya, segala nutrisi, makanan, air bisa diterima oleh setiap ranting yang ada dan itu yang menghasilkan buah. Pengertian dalam hidup kita apa? Karena Yesus bilang ini, kalau kamu tidak tinggal dalam aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Pengertiannya begini, selama kita ini terhubung sama Kristus, maka hidup kita akan menghasilkan buah-buah yang baik. Bukan karena upaya kita, tapi anugerah Allah. Amin. Banyak hal yang kita kerjakan di hidup ini apabila dengan kekuatan kita sendiri, dengan kepandaian dan hikmat kita sendiri, mungkin buahnya tidak maksimal. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan dan hidup bergantung pada sumber kehidupan yaitu Kristus, hidup di dalam firman, banyak perkara-perkara biasa atau ordinary yang di tangan kita menjadi extraordinary. Katakan amin. Saya kasih contoh yang sepele aja. Pemimpin pujian. Anda pasti udah sering ke gereja, macam-macam gereja.
Pemimpin pujian itu beda-beda, setuju katakan amin. Anda bisa merasakan yang punya urapan dan tidak. Bahasanya, ngerti ya? Yang suaranya bagus, banyak. Artis aja banyak yang suaranya lebih bagus, serius gak? Tapi ada beberapa worship leader itu yang kalau dia yang mimpin, beda. Yang merasakan yang sama angkat tangan. Siapa favorit WL Anda di IC? Oh, ada yang Michael Panjaitan, Yesua Abraham, Marlon Bolong. Saudara, Ruth Sihotang. Jangan gak disebut ya. Ini 4 WL dalam IC. I love Ruth. Saudara, saya kasih tahu. Sesuatu yang biasa dan bisa dilakukan orang banyak. Contoh, nyanyi aja. Lagu yang sama dinyanyiin sama 5 orang yang berbeda, terasanya beda. Bisa paham? Pengurapan Tuhan dalam hidup kita, keterhubungan kita dengan Tuhan membuat hal yang biasa di hidup kita jadi luar biasa. Ini yang namanya anugerah. Tanpa kita perlu, wah puasa. Ada yang bilang gini, lu kalau mau mimpin pujian lu mesti puasa sehari sebelumnya. Doa semalam suntuk 3 jam. Kenyataannya enggak tuh. Karena itu upaya manusia. Tapi kalau kita percaya, kita doa sungguh-sungguh setiap hari. Enggak hanya pada saat kita mau pelayanan, amin. Dan keterhubungan kita dengan Tuhan membuat pengurapan itu mengalir, hikmat itu mengalir. Kerjaan yang di tangan semua orang sama, tapi hasil di tanganmu jadi beda. Karena ada penyertaan Allah di situ. Makanya penting banget terkonek sama Tuhan lewat doa, lewat penyembahan, hadirat Tuhan. Karena apapun yang jadi biasa di tanganmu akan berubah jadi luar biasa. Kamu akan berbuah banyak.